Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Lilin Winarti. Ibu merupakan salah satu mahasiswi Universitas Kanjuruhan Malang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, kelas 3, subtema 1 tentang benda di sekitarku, ya, dan pembelajaran 2. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yakni Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa benda-benda di sekitar kita terbuat dari berbagai bahan loh? Salah satunya ada benda yang terbuat dari bahan kayu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba kalian sebutkan benda di sekitar kalian yang terbuat dari bahan kayu. Apa saja? Iya, ada meja dari kayu, kursi dari kayu, figura, bahkan pensil yang biasa kita gunakan itu juga terbuat dari kayu. Apalagi ya ada almari. Almari juga terbuat dari kayu anak-anak. Nah, pada buku tema kalian akan mempelajari tentang cara pembuatan bahan dari kayu. Sekarang kalian baca dulu ya. Seperti yang telah kalian baca pada buku tema halaman 12 bahwa kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda, anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar dan mengetahui proses pembuatan benda yang terbuat dari kayu. Pertama, pohon ditebang. Setelah pohon ditebang, diambillah batangnya. Kemudian batang tersebut dinamakan dengan log. Kemudian log dikirim ke pabrik pusat untuk digergaji. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Nah, setelah itu log dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara mengeringkan kayu yaitu dengan dijemur. Nah, lama proses penjemurannya 2-4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai dengan keperluan. Nah, setelah itu kita dapat menggunakannya sebagai bahan dasar benda-benda di sekitar kita. Nah, di tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain adalah untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang datang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan kayu terus melonjak. Nah, setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Nah, semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apakah sikap orang penebang hutan sembarangan itu sikap yang baik atau sikap yang buruk? Nah, sekarang musyawarahkanlah bersama ayah, bunda, atau kakakmu di rumah ya. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian musyawarah itu sendiri. Nah, musyawarah itu bertujuan untuk membahas suatu masalah bersama dengan
mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selamat berdiskusi atau bermusyawarah dengan ayah, bunda, atau kakak ya. Adapun hal-hal yang perlu kalian musyawarahkan bersama ayah, bunda, atau kakak yang ada di rumah adalah tentang di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Selamat berdiskusi. Nah, kamu telah bermusyawarah bersama ayah, bunda, dan kakak di rumah tentang penebangan liar. Dan tuliskanlah hasil pengalaman bermusyawarahmu di buku tugasmu ya. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Nah, sekarang diskusikan kembali ya bersama ayah, bunda, atau kakakmu di rumah. Mengapa sih kita perlu melakukan kegiatan musyawarah? Nah, anak-anak, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, atau benda-benda kerajinan lainnya. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga loh, pada seperti permainan bola kayu. Nah, seperti yang terlihat pada buku tema kalian masing-masing, bahwa pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukul tersebut terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar yang ada di sebelah Ibu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola, seperti pada gambar di samping. Tetapi bola yang digunakan tidak terbuat dari kayu ya. Mengapa? Karena bola kayu itu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintesis. Nah, bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana cara melempar dan menangkap bola, kalian akan mempraktekkan kegiatan untuk gerakan kombinasi melempar dan menangkap seperti gambar di samping ya. Nah, sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu atau bersama kakak atau bersama adikmu di rumah, kalian jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Terima kasih, kalian hari ini telah menyelesaikan materi dengan baik. Kalian semua anak pintar. Nah, terima kasih juga untuk ayah, bunda, atau kakak yang telah menemani kalian belajar hari ini. Semoga kalian menjadi anak yang pintar. Nah, jangan lupa untuk membereskan alat tulisnya ya, dan jangan lupa berdoa dulu setelah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.